Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami, hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Jika kami masih ada sampai saat ini, semua itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami diberkati dan kami mengerti maksud Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-15. Marilah kita membaca bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi ini, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Saudara-saudara, menegur orang yang melakukan kesalahan atau dosa tidaklah mudah. Ada banyak pertimbangan, bahkan saudara-saudara, tidak sedikit orang memilih untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan, karena kita menganggap itu bukan urusan kita dan kita mencegah adanya perselisihan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan, jika kita tahu ada saudara kita yang melakukan kesalahan dan melakukan dosa, kita wajib menegur dan menasehatinya. Saudara, kita juga harus memperhatikan ketika kita memiliki kerinduan untuk menegur dan menasehati saudara-saudara kita yang telah melakukan kesalahan atau dosa, yaitu saudara-saudara, kita harus memiliki motivasi yang murni, yaitu ketika kita menegur saudara kita yang telah melakukan kesalahan atau dosa, kita sungguh-sungguh ingin orang itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Motivasi yang murni sangat dibutuhkan oleh kita ketika kita ingin menolong dan menegur saudara-saudara kita yang telah melakukan kesalahan atau dosa. Selain itu saudara-saudara, kita harus memperhatikan cara kita ketika kita akan menegur mereka. Kita harus memakai standar Tuhan, yaitu memanggilnya di bawah 4 mata. Artinya saudara-saudara, kita tidak boleh menegur orang yang bersalah di depan umum dengan cara mempermalukan mereka, membeberkan kesalahan mereka di Facebook, dan juga memperguncingkan, menggosipkan, dan menceritakan semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Tuhan katakan, panggil 4 mata, nasihati di bawah 4 mata. Jika tidak berhasil, baru panggil saksi yang lain. Selain itu saudara-saudara, ketika kita akan menegur sesama kita yang melakukan kesalahan dan dosa, kita juga harus memperhatikan waktu. Kita harus memperhatikan waktu yang tepat. Jangan pada saat orang dalam kondisi marah atau dia sibuk dan juga tidak memiliki kesempatan dan waktu yang baik karena merasa bahwa hidupnya tidak ingin dicampuri oleh orang lain. Waktu yang tepat akan sangat menolong ketika kita ingin menegur dan menasehati saudara-saudara kita yang telah melakukan kesalahan atau dosa. Dan ketika kita menasehati saudara-saudara kita, kita harus perhatikan isi kata-kata kita. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya dan juga menghakiminya atau mengkritiknya.
Tugas kita adalah menasehati, mengarahkan, dan mengingatkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan telah menyimpang dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jika kita melakukan hal ini dengan baik, maka saudara-saudara kita yang telah melanggar firman Tuhan atau yang telah melakukan kesalahan, mereka pasti akan terbuka di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh membiarkan jika ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan atau dosa. Kita tidak boleh mengatakan, itu bukan urusan saya. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita memiliki kewajiban untuk menolong saudara-saudara kita yang telah salah jalan, yang telah ada dalam dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Kita harus memiliki hati yang peduli dan mengasihi mereka. Dan jika saat ini kita ada dalam posisi telah melakukan kesalahan, pelanggaran, atau dosa, jika ada orang lain yang datang mengingatkan kita, menasehati kita, janganlah kita marah atau tersinggung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja dengan caranya untuk menolong dan menyelamatkan kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukan firman Tuhan ini. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memiliki hati yang peduli kepada jiwa-jiwa yang telah jauh dari Tuhan dan yang telah hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita, supaya kita boleh menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, supaya kita melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, yang menolong kami untuk dapat memahami bahwa kami harus mengasihi saudara-saudara kami yang telah hidup jauh dari Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami tidak peduli, bahkan kadang-kadang kami seringkali kompromi. Kami seringkali tidak mengingatkan saudara-saudara kami ketika mereka telah melakukan kesalahan atau ketika mereka telah ada dalam dosa. Tuhan, ampuni kami dan tolonglah kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Selovi di Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Kami menyerahkan hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami, dan juga pelayanan kami. Memberkati anak-anak kami. Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkanlah, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Dan juga saudara-saudara kami yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan Yesus akan menolong supaya mereka tetap menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Berkatilah mereka yang berulang tahun hari ini dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.